Yang terakhir bukan? Bukan, yang kedua, yang Iya, kedua. terakhir. Ah, enggak gue ini. Gue pakai yang kedua kok. Yang pertama kan cuma buat Udah, ngetes. ini udah Terus live yang kedua, ini. Ini udah masuk dari emang kali ini. Om Panji belum masuk nih. Panji belum masuk. Dandan dulu kali, dandan. Pak Arto belum. Dirga belum nih, Dirga nih. Ini cara ini gimana ya? Gue lupa. Gimana dah? Oh ini. Kopi. Mana Panji? Oh ini udah kasih linknya sih tadi, link yang di atas tuh yang kedua itu. Bisa itu. Nah, Buset. Kaget gua. tadi nggak bisa masuk. Apa Coba itu? yang pada bisa masuk, share linknya. Ini udah bisa share link yang tadi Bang Berlik kasih belum? Belum Udah, ya? udah. Ya, bisa. Ini, bisa. Mana sih? Linknya mana? Nah, itu yang tadi. Itu Loh, langsung hilang kok. Oh, masa enggak, sih? ini bisa. Ada itu di share si Berli. Ntar. Coba Bang Berlik. Kok nggak bisa connect ya? Wait. sebar di itu. Udaranya mantap ya? Dingin di sini mah. Ini yang atas yang bawah nih. Yang atas nih yang pertama nih. Yang bawah apa? Yang bawah sebenarnya link juga nggak tahu dah ininya kesini ngapa ini. Berarti yang atas ya. Ya. Ini saya mau share ya. Share. Kok ini malah begini, aneh. Nih atau nih yang rapi nih, bentar. Ah ya tuh. Itu saya di grup WA udah saya itu di grup juga udah saya sebar kok. Oh. Oh iya sip. Tar. Nah, ini Om Adi ngambar ke saya lagi. Kamu bisa Link. Itu yang rapi sama link yang live itunya di timeline. Iya. Oh. Jadi orang nggak harus gabung semua. Oh ya udah, berarti saya share yang dari Om Adi ya. Iya.
Ini yang paling bawah yang maju ya, yang buat gabung doang ya? Belum. Ntar. Yang tadi gue share itu ada ada 2 link kan? Yang link pertama itu buat join di dalam Messenger. Yang kedua cuma nonton aja di timeline. Iya. Yang kedua buat nonton. Iya, yang kedua. Oh ya ya. Ya join live. Join live sama yang pertama yang mana sih? Yang join live, Ya. nonton live. Oh, ya udah oke. Join live tuh gabung ke sini nih sama kita. Kalau yang nonton live itu cuma nonton di timeline. Oke. Tapi bisa nanya juga di live comment. Ya. Nggak mau lempar ke WA soalnya ini. Tar. Saya mau share di ini. Di internasional juga. Lu udah share ya, Iya Jel? ini. Iya. Tuh Bang Iya Ucek. ini saya share lagi nih. Nah, berarti yang ini yang saya hapus. Nah, itu yang bener lah. Udah saya kirim di internasional tuh dah. Salah. Waduh. Oh, minumannya Panther. Bahaya, udah kayak ini. Bang Bang Didi. Ato, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Panji, apa kabar Bang Panji? Alhamdulillah sehat, Bang. Bentar. Kok nggak bisa login Facebook? Tadi perasaan udah masuk. Bisa Tadi masuk aja- Facebook saya. Tadi aja susah masuk Bang. Berapa kali masuk gagal. Jangan dipaksain kalau nggak bisa masuk, kasihan sakit. Ada anak di bawah umur ya. Bang Arto, Ya, Bang Arto, kurame ready nggak? Bang Uje, gua punya list Bang Uje. Kok nggak bisa masuk? Apaan Bang Didi? Panen imbilis. Kirim biangannya aja. Ya. Masuk. Nggak bisa masuk Facebook saya. Nggak masuk Facebook, Bang. Wah, Ya, kacau nih. tugas nge-share. Udah share aja Berry. Lu udah masuk kan Ber? Share di Udah. Udah lah, nantilah kita ini aja dulu. yang nonton udah 1.000 orang tuh. Yang nonton udah 1.000 orang tuh. Udah mulai lah. Oke, mulai nih. Mulai. Mulai. aja. Bismillah. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih kali ini saya udah diizinin jadi host di WBA ya. Kita akan sharing mengenai WB bersama Bang Arto dari Jambi. Bang Arto ya. Halo Bang Arto. salam mimpi. Oke, siap. Nih langsung aja atau mau nunggu dulu nih? Hajar. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung to the point aja. Kita share mengenai jenis-jenis
WB ya, khususnya untuk WB lokal Indonesia ya. Mungkin di Indonesia ini banyak sekali whale beta yang berasal dari Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera gitu ya. Berhubung Bang Arto ini berada di Jambi, nah mungkin Bang Arto bisa berbagi nih whale beta yang asal daerah Bang Arto ini apa aja nih? Gitu. Kalau yang asli dari Jambi itu termasuk Splendid, Cocina, Cimorum, sudah tuh apa lagi nih? Lupa. Raja sama Kraken, masih banyak lagi yang lain. Oh gitu ya. Kalau untuk api-api itu sendiri Bang, jauh dari tempat Abang kan? Aslinya Riau sih kalau itu. Oh, Riau, Riau ya. Nah, itu asli Pulau Riau. Oke, nah untuk habitatnya ini sendiri kan itu ya yang di Jambi itu kan tadi apa? Cocina, Splendid, Cimorum sama apa satu lagi Kraken ya? Kraken, Raja, Ya, Kraken itu dia masih satu habitat nggak? satu Atau beda gitu? Oh, Raja sama Kraken masih satu habitat. Hmm. Cocina sama Cimorum satu habitat. Oh, Cocina sama Cimorum juga satu habitat gitu ya? Ya, habitatnya sama gitu, tempatnya, tuh. Perkembangbiakannya pun sama kan gitu. Oke. Berarti kalau Cimorum, Cocina satu habitat, terus Kraken sama apa tadi, Bang? Raja. Sama Raja ya satu habitat. Nah itu Ya. bisa dijelaskan nggak Bang mengenai habitat yang Cocina kompleks dulu nih? Iya. Soalnya kebanyakan kan orang tuh mandang whale beta itu hanya hanya Splendid kompleks gitu ya. Nggak mikir kalau di Indonesia itu banyak sekali spesies whale beta di dunia itu, kebanyakan di Indonesia gitu ya, dan kebanyakan orang lihat itu hanya Splendid kompleks aja kayak Mahacai, Imbelis, Semaragina dan yang lainnya. Nah ini untuk di Cocina kompleks sendiri, menurut Bang Arto nih daya tariknya apa nih? Nah, keistimewaannya yang pertama kan dia lebih kecil, lebih mini gitu kan ukurannya, size-nya, warna lebih Ya. strong gitu. Kalau daya factor lebih bagus sih. Nah, itu Nah untuk di tesnya. Jambi sendiri Bang, untuk di Jambi sendiri warga di sekitar gimana nih daya tanggapnya mengenai whale beta? Apakah emang sudah dikenal di sana sebagai ikan cupang hias atau misalkan biasa digunakan untuk aduan dan sebagainya, gimana tuh Bang? Kalau di sini kebanyakan sih dikenal sebagai cupang aduan, Bang. Kebanyakan sih orang yang tahunya. Kalau jenis Cocina kompleks malah nggak paham orang di sini. Gitu, Splendid yang paham. Gitu. Oh, dengan Cimorum gimana Bang? Sama, nggak paham juga? Nah, itu termasuk aduan. Oh, berarti di sana tuh berarti dari dulu ya cupang kayak Cimorum itu di sana dijadikan aduan gitu. Aduan. Nah, gitu. Gitu ya. Berarti dari jauh-jauh hari itu warga di daerah Bang Arto itu di Jambi itu udah mengetahui keberadaan whale beta ini gitu kan, Bang. Cuman Ya. hanya dari segi apa ya? Pemahamannya yang beda mungkin ya, karena mereka nggak tahu kalau ikan ini ikan yang spesial gitu. Mereka hanya digunakan untuk kesenangan diaduin gitu kan. Nah, gitu kan. Sebetulnya sayang sekali gitu kan. Di sini Padahal masih melihat kurang, Bang. iya. Iya, padahal sayang sekali ya melihat sekarang kan habitatnya gimana nih di sana sendiri, di tempat Abang sendiri gitu kan. Karena kalau saya lihat di postingan-postingan yang sebelumnya gitu kan, yang kemarin ada di Facebook yang Om Wentiansi share, itu banyak habitat yang mulai berkurang gitu. Nah, Ya, ini betul. untuk dari spesies Cocina kompleks atau misalkan apa Cimorum tadi, Kraken dan Raja itu habitatnya sekarang di sana kondisinya gimana, Bang? Kalau habitat sih sudah berkurang. Saya sebagai hunter juga kan, Cocina cuma tahu satu tempat di Jambi.
Nah, itu. Berarti kan sudah langka. Kalau Gitu ya. si Morum Untuk banyak, sim- itu masih lokasinya masih ada, tapi sudah berkurang juga. Tuh. udah berarti emang kondisinya udah semakin sulit lah ya sekarang ya. Betul bang. Nah, Tapi ada nggak bang masyarakat sana yang misalkan datang ke abang nanya-nanya soal WB itu sendiri gitu kan? Ada nggak bang? belum ada kayaknya bang. Cuman ya masih ya teman-teman yang sama perjuangan di Wilbeta lah, Jambi, nah itulah saling komunikasi, memperkenalkan gitu. Gitu ya. Berarti sampai saat ini mungkin Bang Arto itu otodidak lah ya sendiri gitu kan mainnya sendiri nih. Gitu. Nah, Tanpa ada misalkan rekan yang bisa saling berbagi mengenai oh, WB gitu. ada. Atau Bang Arto ada gitu, Ya, ada rekan gitu. ada. Di sini rekanan yaitu yang paling utama Bang Agus, si Obi Ikan Receh, Iya, nah, Rahmadi, ya. nah, Bang Dery Putra Pratama. Oke. Nah, itu. Bentar. Oke. Nah, untuk abang sendiri, abang ngebreed nggak? Breeding nggak untuk spesies Welbeta ini, Bang? Insya Allah saya breed bang. Soalnya makin lama kan makin langka, gitu. Ya. Apapun Nah, lah itu. ini yang perlu kita sebagai warga Indonesia perhatikan ini, Ya. apa namanya? Kita harus punya rasa kritis gitu ya, kritis. Betul sekali. Bang. Lambat laun spesies Welbeta di Indonesia itu kan bakal berkurang gitu kan. Mungkin habitatnya rusak atau terancam apalah gitu lah, banyak faktor lah yang bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup Welbeta ini. Karena kita di sini sebagai Welbeta penghobi Welbeta gitu kan. Kita harus bisa mengembangkan gitu ya Bang ya. Iya. Nah, untuk tipe kan Cocina Welbeta itu dibagi 2 tipe ya Bang untuk cara membudidayanya ya Bang. Iya bang. Nah, apa aja tuh Bang? Yang pertama kan ya secara bahasa Indonesia lah gitu. Cara membuat buih, berbuih. Ya. Nah, Ya. ada yang secara dalam mulut, pengeraman dalam mulut gitu, cara produksinya. Nah itu. Oh gitu. Nah untuk di sana Bang yang berkembang biaknya dalam mulut nih selain raja dan crescent ada lagi nggak? Edite. Oh ada eritai di sana ya. Ya baru ingat gitu. Edite. Oh berarti tiga jenis ya Bang ya? Ada 3 jenis. Ada lagi sih bang, yang tapi saya belum ketemu palak. Oh ada betaflak juga di sana. Belum ketemu itu. Betaflak. Nah, Betaflak itu yang mirip beta picta ya. hampir mirip ya. Abang pernah nggak nyoba breeding yang mood breeder Bang? Sudah pernah bang. Sudah. Berhasil Bang? Berhasil. Kalau mood breeder agak lumayan lah, cepat itu. Iya. Jambinya itu Wilbeta Jambi agak cepat. Iya. Oke. Berarti kalau yang gimana Mang Uje? Nggak ada suaranya Mang Uje. Boleh nanya? Boleh. Ya, selamat malam nih Bang Arto dan semua rekan-rekannya. Malam. Ini yang saya ingin nanya sebenarnya asal muasal pemberian nama Wilbeta itu sendiri ya. Itu kan ada tadi disebutin ada kraken, ada raja, macam tadi lah. Itu sebenarnya awal yang memberi nama itu kraken itu atau raja itu siapa, atau memang hanya penyebutan kita aja? Nah, gini, itu dari yang sudah mendahului main-main Wilbeta kan gitu, ya macam master kita lah, hobi kan receh gitu, itu duluan. Saya ngikuti beliau, penyebutan namanya gitu. Jadi dalam arti
terdahulu lah ya. Tapi Iya, itu kan terdahulu. memang kalau kita bilang kan yang hari ini kita tahu nih, Bil Beta itu hampir 80% itu ada di Indonesia. Dominan di Kalimantan dan Sumatera ya. Iya. Apakah memang awal yang memberi nama itu orang Kalimantan sendiri atau siapalah? Itu kan memang kan itu habitat asli Indonesia lah jatuhnya. Ya. Hampir 80% ada di Indonesia. Kan itu masih dalam pertanyaan Kalau- saya yang masih awam lah itu kan dalam Kayaknya sih Kayaknya sih untuk pemberian nama ya Bang, mau aja nih pemberian nama yang apa? Ini sih saya nambahin ya, nggak apa-apa ya. Kayaknya sih untuk pemberian nama, penambahan nama ini kita sendiri sih nggak tahu ya, nggak tahu informasi mungkin ya. Cuman selama kita main WB kita itu mendengar nama hanya dari mulut ke mulut tanpa tahu siapa sih yang memberi nama ikan tersebut. Mungkin untuk nama lokalnya Bang Arto bisa lebih menjelaskan. Misalkan kayak Belika di sana kita kan tahu Belika itu Simorum ya. Tahu Simorum itu kan nama latinnya lah ya, nama ilmiahnya. Nah, untuk nama lokalnya itu sendiri apa Bang di sana Bang? Ada yang itu Latau, ikan aduan. Itu aja Bang, dari sini sebutan nggak ada nama spesial gitu. Oh, mau raja juga sama gitu. Raja iya, itu. Cupang alam Tahu gitu. Cupang hutan gitu, itu taunya orang di sini. Kalau ditemukan Berarti, beda jenis. berarti tidak ada nama khusus lah ya. Iya, nama khusus nggak ada. Oh, Ya, walaupun beda itu jenis, mereka nyebutnya sama aja gitu ya. Sama aja. Gitu. Itu yang saya maksud, makanya Iya. contoh Hendra. Kalau Hendra itu kan memang mungkin ya, ini tebak-tebakan saya aja nih. Iya. Yang kenapa bisa diberi nama Beta Hendra? Ya mungkin yang menemukan Hendra lah. Nah, Yang si bernama Hendra. Hendra. Nah, Ya. itu tebak-tebakan saya aja, makanya Ya, apa kok ada pemberian nama Kraken, terus Raja, terus itulah Simorum ya kan. Itu yang saya pengen tahu gitu. mungkin ya untuk itu juga kayaknya kita juga harus harus mempelajari lagi ya. Pelajari Bang lagi Arto lah, ya. betul Bang. Pelajari lagi guys, sepertinya. Harus dipelajari lagi. Soalnya, nah ini Bang, saya pengen tahu nih. Itu kan wild beta di Jambi itu otomatis udah ada sejak Bang Arto kecil nih, Iya, itu punya kecil. ya. Tapi Bang Arto waktu kecil itu udah tahu nggak ada Simorum, ada Raja, udah tahu belum? Nggak tahu Bang, kalau di sini taunya tempal purut. Tempal purut. Apa tuh? Itulah kalau sekarang kita sebut itu pitata itu. Oh, berarti kalau dulu waktu kecil Bang Arto belum tahu ya? Belum tahu. Ada Belik, ada Simorum, ada Raja dan Kokina gitu ya. Oh. Iya. Tapi udah sebelumnya nih. Mungkin kayak masyarakat sana pasti kan ada yang suka nyari ikan nih, pakai jaring gitu atau pakai bubu gitu. Ya. Nah, ikan wild beta ini sering nggak kena tangkap dan dijadikan bahan untuk makanan gitu. Oh enggak Makanan Bang. sehari-hari. Sering nggak Bang? Atau nggak memperhatikan? Enggak, emang ditangkap, dilepas lagi atau dijadikan masih toples aja peliharaan gitu rata-rata. Oh, gitu ya. Itu pun paling Jadi satu nggak ekor ada yang gitu, Hmm. peliharaan. Berarti memang mungkin karena ikannya kecil gitu kan, jadi nggak dijadikan untuk makanan sehari-hari gitu kan. Ya, saya itu tertarik gitulah di habitat di tempat contohnya Bang Arto ini yang ada wild beta aslinya gitu kan, banyak jenisnya. Banyak sih Bang. Saya waktu kecil gimana gitu kan, tapi emang jujur aja saya sendiri kenal WB itu baru beberapa tahun ini gitu kan. Nggak tahu kalau di Indonesia ini sendiri banyak sekali jenis wild beta gitu kan, dan kenapa saya nggak dari kecil tahu gitu.
Sama bang, nggak paham juga dari kecil. Enggak. Ya, Ini sama juga. mungkin foto. Bang Arto kan kalau saya perhatiin nih, kalau suka post di Facebook atau di mana, itu memang spot-spot tertentu yang bisa menemukan jenis-jenis well beta itu, atau Oh. memang di spot lain pun bisa kita dapat. Itu yang saya posting itu biasanya satu spot. Memang ada wheel betanya bang. Itu. Itu hanya spot-spot tertentu berarti ya. Ya, ada spot tertentu. Gitu. Ah, Kebanyakan saya tuh pernah ya. saya pernah sering lah nonton di Facebook, itu ada yang namanya Vice Fishing lah. Vice Fishing itu kalau nggak salah dia di Kalimantan juga itu kalau nggak salah. Vice Fishing. Nama akun ininya lah di Facebook. Itu dia pernah memang sempat, kalau dia kan jatuhnya memang kalau saya perhatiin lebih ke tomannya. Man, terus lele apa tuh yang di Kalimantan tuh yang panjang tuh? Pasti lele apa tuh yang panjang? Yang panjang, lele lawar. Limbat. Kalau begini. Limbata. Limbat. Ya, limbat. Nah, Itu saya pernah lihat dia itu pernah nangkep yang namanya wheel beta apa, gede dia gede. Ah, dia bilang itu malah buat umpan pancing ini toman. Itu yang kadang-kadang suka miris ya, sedangkan kita aja yang penghobi itu kita sayang gitu, mati atau aja kita sayang. iya bang, sedih bang. Iya, benar, Bang. Iya kan? Ya mungkin itulah, Nah, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya untuk well beta ini kita harus perlu sering-sering edukasi lah agar masyarakat Indonesia itu lebih mengenal well beta gitu kan. Itu apa salah satu endemik Indonesia dan negara lain banyak yang nggak punya gitu loh. Betul bang. Gitu. ya mungkin rekan-rekan yang lain pengen nanya. Bang Jadi Berli, saya cukup. Bang Berli. Ya, cukup. Makasih Bang Arto. Jawabannya Bang Arto. Coba dibacakan itu pertanyaannya dari Bentar dulu, ini nggak muncul. dari tadi mana? Jonathan Simanjuntak. Ini ada nih. Kalau Ini, merawat, Saya lihat. coba Mana nggak ada? Nggak ada Om Ajis. Ini ada nggak nih Jonathan Simanjuntak. Kalau merawat burayak wal beta itu sama nggak? Yang ini yang bubble nest ya, itu sama nggak perawatannya kayak burayak cupang hias? Apa perlu dibuat daun pisang kering seperti para breeder cupang hias? Oh, Om Ajis itu pertanyaan yang di Facebook ya? Iya, pertanyaan Facebook. Ntar saya nggak bisa login sama Facebooknya. Itu pertanyaannya, merawatnya sama nggak kayak regular beta cupang hias buat Nah. yang bubble nest? Gimana nih Bang Arto? Nah itu. Kalau yang bubble nest kayaknya lebih spesial perawatannya. Lebih spesial. Spesialnya gimana? Pakai 2 telur apa telur bebek? Haha, itu. Perbanyak media tanaman bang. Sepertinya gitu. Jadi untuk Di dalam WB, airnya gitu. jadi untuk WB Kokina Kompleks ini dia harus benar-benar minimal mirip-mirip alam lah ya. Iya gitu. Nggak bisa kayak cupang hias yang polosan Kalau tanpa sama apa-apa, cukup daun pisang dan daun ketapang bisa tumbuh dengan baik gitu ya. ya. Pertanyaan lagi nih dari Jonathan. Jenis Kokina Kompleks ada berapa jenis? Nah, Bang, Nah itu. Kalau di Jambi cuma satu jenis. kalau di tempat Abang ada satu ya? Ya, satu Ada jenis. satu ya? Nah, Oke. Om Ajis boleh saya tambahkan Bang untuk pertanyaan itu Om? Boleh Om Silakan. Ajis ya? Silakan. Oke, untuk Kokina Kompleks ini dia bubble nest
terpaling kecil ya, tapi spesiesnya juga banyak gitu kan. Saya sebut satu-satu ya. Ada beta coquina, ada beta hendra, ada beta brownorum, ada beta uberis, ada beta miniopina, ada beta persepon, ada beta api-api, ada beta rutilan, ada beta apa lagi nih? Burdigala, ada beta livida, ada beta, udah 10 nih. Apalagi nih, ada tambahan lagi nggak? Apalagi nih? Apalagi ya, kayaknya udah disebut semua deh. Tapi di negara lain juga masih ada kokina kompleks ya, kayak livida. Livida kan itu kayaknya sih cuman ada di Malaysia. Cuman nggak tahu nih. Kemarin sih sempat lihat juga di postingannya Bang Agus ya, hobi ikan receh itu, dia posting livida gitu kan. Tidak. Dia kemarin posting livida. Jadi untuk di Indonesia ini di jenis spesies kokina kompleks ini yang kesebut sama saya itu ada 10 gitu 10 kan. jenis. Ada 10 jenis gitu kan. Dan mungkin ada juga spesies yang mirip tapi beda lokal. Misalkan di uberis, itu kan uberisnya ada uberis Belitung, ini baru yang ketemu nih uberis Belitung. Terus ada juga uberis Kubu, terus ada juga uberis Kalimantan Tengah, dan mungkin juga yang lain-lainnya itu ada beda lokal, masih satu nama, masih satu spesies, tapi beda beda penamaan mungkin lah. Namaannya. Seperti itu. Saya sharing screen kelihatan nggak? Mana Om? Share screen kelihatan nggak? Share screen di mana Om? Kelihatan. Nah, kelihatan. Oh iya, ini. Oke, boleh. Nah, itu tuh. Nah, itu dia. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apa tuh satu lagi? Oh, masih banyak juga tuh. Nah. Oh, banyak tuh. Brownorum. Nah, itu lebih lengkap lah itu. Lengkap ya. Tuh, banyak. Mungkin yang saya sebut itu yang mungkin yang sering saya ready stock mungkin ya. Oke, dari teman-teman yang lainnya, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Saya banyak pertanyaan nih, cuman tenggorokan nggak enak. Tulis aja Om. Ini saya mau nanya hal sensitif. Kalau kan ini misalnya Cochina nih, Cochina Group, Cochina komplek ya. Ya. Ini kayak Hendra saya sering ditawarin, Rutilan sering. Rutilan kan ada 2. Kalau Ya. nanti pertanyaannya lanjutan aja itu. Terus api-api saya sering. Nah itu kan harganya pasti beda-beda. Kayak Miniopina ini saya jarang nemu Miniopina. Nah untuk hunter gimana cara memberi harga ini Cochina membedakan antara yang api-api, bolehlah api-api sering kita temuin, tapi kan dulu sempat dinyatakan punah, terus dia ada lagi. Nah ini gimana nih cara memberi harga, karena kan namanya juga hunting ya, bukan breeding. Kalau dapat banyak, alhamdulillah, kalau nggak dapat banyak, ya apes gitu kan. Nah gimana tuh Mas Arto, gimana cara memberi harga untuk masing-masing ini nih jenis? Nah, sebenarnya sih kalau sebagai hunter harus patokan harga per jenis bang, gitu. Macam api-api itu jenisnya sudah ada harga pasaran sekian, ya sekian kita jaga sih sebenarnya sih bang, gitu. Cuman beda ukuran lagi mungkin agak murah dikit gitu kan.
Ya kan kayak Miniopina kan sebetulnya jarang keluar tuh Mas. Kemarin saya sempat lihat harganya di bawah yang sering keluar kayak Rutilan, Kochina. Itu saya beli kisaran 150 misalnya. Satu pair. Tapi Miniopina yang di bawahnya yang jarang bisa di bawahnya harganya. Itu sebetulnya gimana tuh Mas? Waduh, kalau itu bingung juga bang. Saya belum dapat juga ikan itu. Ada mesan, ada order juga, tapi entah itu ikan. Bingung. Nah, berarti mungkin nggak tahu juga nih, Om. Mungkin saya boleh, saya juga penasaran nih sama pertanyaannya Om Ajis ya. Karena mungkin gini ya, balik lagi ke saya juga nih perlu nyari tahu lagi nanti. Mungkin Hunter itu sendiri yang bikin saya penasaran itu gimana kok mereka itu bisa menempatkan spot dan tahu kalau ikan itu misalkan Miniopina. Ya, dari sebelumnya nggak tahu nih.